Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Para sahabat sekalian, di mana saja Anda berada, kembali pada kesempatan yang berbahagia kali ini, pada kesempatan sore hari ini, kita bersama-sama di kanal ini untuk melakukan pengkajian sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan bahwa hari ini kita akan mengkaji tentang masalah upah atau pengupahan. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang masalah upah dan pengupahan ini, maka kita pertama kali yang teringat itu adalah aktivitas atau hubungan antara seorang juragan dengan bawahannya. Ketika ada seorang menyuruh bekerja orang lain, maka ada pihak yang mana di situ berperan sebagai seorang penyuruh dan ada pihak yang berperan sebagai seorang yang disuruh. Nah, kalau itu berhubungan dengan masalah jasa, jadi berhubungan dengan masalah jasa, maka ada pihak yang berperan selaku pengguna jasa, ada pihak yang berperan selaku yang menyewakan jasa. Jadi ada silah-silahnya istilahnya. Jadi ada pihak-pihak yang dalam hal ini harus kita sadari mana makomnya, mana makom penyuruh, mana makom yang disuruh, mana makom pekerjaan yang disuruh. Nah, terus kemudian apa upahnya ketika sudah berhasil melakukan sebuah pekerjaan ini. Nah, inilah bab-bab yang harus kita kuasai bersama ketika kita itu berbicara mengenai suatu akad pengupahan. Nah, akad pengupahan ini kalau dalam Islam, kalau dalam fikih itu masuk kelompok akad ijarah. Jadi akad ijarah, akad sewa jasa. Jadi dalam rumpun akad ijarah ini ada pihak yang selaku mustajir, ada pihak yang selaku ajir atau muajir. Ya, makomnya ya sama tadi. Kalau mustajir itu adalah penyewa, muajir itu pihak yang menyewakan sesuatu, atau ajir itu pihak yang disewa jasanya atau ya disewa jasa. Terus kemudian upahnya dalam hal ini pasti datangnya adalah dari pihak yang menyewa. Jadi pihak yang menyewa, pihak yang mempekerjakan. Ini datangnya upah. Ya. Jadi jangan sampai keliru bahwasannya kalau upah itu selalu datangnya adalah dari pihak yang menyuruh pekerjaan. Ini hukum asal. Jadi masuk pada dalil asalnya, yang harus kita pegang bersama supaya jangan sampai kita itu dirancaukan dengan sesuatu yang lain. Jadi upah datangnya dari pihak yang menyuruh bekerja. Ketika akad ijarah itu berubah menjadi akad jualah misalkan, kan akad ijarah itu kan bisa berkembang. Kalau akad ijarah itu akad sewa jasa, tetapi suatu ketika akad ijarah itu juga bisa berkembang menjadi akad yang namanya akad jualah. Kalau akad jualah itu akad prestasi. Kalau kamu bisa mengerjakan ini dalam waktu sekian hari, maka dalam waktu misalkan 5 hari kok selesai, saya berikan bonus. Nah, bonus semacam ini tadi itu merupakan relasi dari sebuah akad yang dinamakan dengan istilah akad jualah. Nah, akad jualah ini turunnya bonus ini pun juga ada silah-silah
ada silah-silahnya istilahnya. Jadi siapa pihak yang telah menyampaikan sayembara, siapa pihak peserta sayembaranya, apa bidang pekerjaannya, terus targetnya sampai apa, kemudian bonusnya itu dalam bentuk apa. Jadi bonusnya itu disampaikan kalau mencapai target yang bagaimana. Itu semuanya harus dikenali. Tapi intinya bahwasanya yang dinamakan sebagai bonus itu datangnya adalah dari pihak yang memberi pekerjaan atau pihak ja'il kalau dalam istilah akad sayembara. Para sahabat sekalian, ketika seseorang sudah melaksanakan sebuah pekerjaan, ketika seseorang juga sudah melaksanakan apa yang disayembarakan, dan kemudian terpenuhi targetnya, kalau untuk pekerjaan itu terpenuhi apa yang disuruh oleh pihak penyuruh atau pihak yang mempekerjakan, maka dia berhak untuk mendapatkan sebuah upah. Upah ini dikenal dengan istilah ujroh. Di dalam Islam, yang dinamakan sebagai ujroh atau upah itu wajib hukumnya upah itu memenuhi kriteria sebagai harta. Artinya begini, kalau misalkan saya menyuruh Anda untuk bekerja, jadi kalau saya menyuruh Anda untuk bekerja, maka upah yang wajib saya berikan ke Anda itu adalah wajib dalam bentuk harta atau sesuatu yang diterima sebagai harta. Ini, jadi wajib berbentuk harta atau sesuatu yang diterima sebagai harta. Kalau sesuatu itu berupa harta, sesuatu itu berupa yang diterima sebagai harta, ya, sesuatu itu yang diterima sebagai harta, maka dalam hal semacam ini ada kriteria yang harus terpenuhi bahwa sesuatu itu sebagai harta itu ada dua utamanya. Pertama, sesuatu itu bisa diterima oleh pasar. Jadi sesuatu itu bisa diterima oleh pasar. Artinya, misalkan saya menyuruh Anda untuk bekerja, kemudian saya gaji dengan membayarnya dengan menggunakan sebuah barang, misalkan katakanlah jagung, atau saya gaji Anda dengan menggunakan beras. Berasnya misalkan beras 10 kilo, atau saya gaji Anda dengan menggunakan jagungnya sebanyak 10 kilo. Jagung ini harus bisa diterima oleh pasar. Artinya jagung ini merupakan sesuatu yang bisa diterima oleh pasar, bisa dijadikan harta. Kalau misalkan saya jual ke pasar, maka laku. Jadi kalau saya jual ke pasar, maka laku. Nah, jagung ini termasuk juga bisa dijadikan harta. Pembayaran sebuah kerja dengan menggunakan barang seumpama jagung semacam ini tadi, jadi menggunakan barang seumpama jagung semacam ini tadi, maka upah yang terdiri atas jagung tadi itu disebut dengan istilah gaji yang berupa mal mutakawam. Jadi gaji yang berupa mal mutakawam atau harta yang memiliki nilai kalau dijual di pasar. Nah, tapi ada kalanya juga saya menggaji Anda itu tidak dengan menggunakan barang. Tapi kadang-kadang saya menggaji Anda ini kadang-kadang juga langsung dengan menggunakan uang cash. Nah, dengan menggunakan uang cash. Nah, gaji yang saya berikan ke Anda dalam bentuk uang cash semacam ini tadi, jadi uang cash, karena uang cash itu merupakan standar harga di pasar, maka
uang cash semacam ini disebut dengan istilah qimatul misli atau qimah. Jadi Anda jangan bingung ya. Jadi Anda jangan bingung. Jadi pada dasarnya bahwasanya gaji itu bisa dirupakan dalam bentuk dua hal tadi. Ya, dalam bentuk harta. Harta itu ada dua. Satu berupa mal mutakawam, sesuatu yang bisa dirupakan sebagai harta dan bisa diterima oleh pasar. Terus yang kedua adalah berupa qimah atau berupa misal seumpama adalah uang cash. Tapi ada kalanya juga satu lagi model pengupahan. Satu lagi model pengupahan yaitu kalau misalkan tidak dengan barang, juga misalkan tidak punya uang cash. Tapi ada kalanya juga orang mengupah itu dengan jalan mengganti kerja. Jadi ada kalanya itu mengganti kerja. Saya kerja di Anda hari ini selama 1 hari, nyangkul sawah misalkan, atau nyangkul kebun selama 1 hari. Besok kemudian Anda ganti bekerja di tempat saya, sama-sama pekerjaannya adalah nyangkul sawah atau nyangkul kebun selama 1 hari. Nah, gaji yang model seperti ini juga termasuk mutakawam atau qimah, ya jelasnya adalah termasuk mutakawam. Jadi meskipun itu berupa pekerjaan, tapi pekerjaan saya ini bisa diterima oleh pasar, bisa diterima oleh masyarakat, bisa diterima oleh orang lain sebagai ganti atau sebagai upah dari apa yang sudah saya lakukan kemarin, atau dari upah yang sudah Anda lakukan kemarin terhadap saya. Jadi banyak model pengupahan ya, banyak sekali model-model pengupahan. Tapi utamanya bahwasannya syarat utama bahwa suatu barang disebut sebagai upah itu adalah kalau barang itu bisa berbentuk bisa berwujud dalam bentuk mal mutakawam, juga bisa berwujud dalam bentuk uang cash. Pekerjaan itu juga termasuk bagian dari mal mutakawam. Yang dihitung adalah manfaat kerjanya, karena manfaat kerja itu adalah sebuah harta. Sebagaimana dalam ijarah yang dibutuhkan adalah manfaatnya sesuatu barang, manfaatnya seseorang. Nah, manfaat ini tadi itu termasuk adalah sebuah harta. Makanya bisa dimasukkan dalam kelompok mal mutakawam. Para sahabat sekalian, para teman-teman FB, teman-teman yang ada di kanal YouTube, barangkali ada hal-hal yang ingin disampaikan, barangkali bisa langsung inbox saja di kolom komentar. Dan kita hari ini mewacanakan tentang masalah upah dan pengupahan. Para sahabat sekalian, kemudian lantas upah yang bagaimana yang disebut sebagai tidak sah. Upah yang bagaimana yang disebut sebagai tidak sah. Upah yang disebut sebagai tidak sah berarti adalah upah itu yang melawan dua hal yang sudah kita sebutkan tadi. Kalau misalkan dalam upah itu disyaratkan wajibnya barangnya itu adalah barang mutakawam, barang yang bisa diterima di pasar, maka kebalikan daripada upah yang tidak diterima itu berarti upahnya adalah dalam bentuk barang yang tidak mutakawam. Ya, barang yang tidak mutakawam itu barang yang bagaimana? Ya barang yang tidak diterima di pasar. Beberapa waktu yang lalu saya sempat Al-Fakir sempat berdiskusi banyak dengan sahabat-sahabat dari mahasiswa di PP Hasan Jufri sini. Suatu ketika Al-Fakir memberikan pertanyaan begini, kamu mau kerja di tempat saya,
kamu mau kerja, kemudian upahnya saya bayar dengan menggunakan daun pisang, dengan daun pisang 1 lembar. Jawab mereka, ya jelas nggak mau. Jawab mereka. Tapi ketika kemudian saya alihkan, bagaimana kalau upahnya itu upahnya itu dalam bentuk daun pisang 1 mobil. Mereka kemudian langsung jawab, wah kalau begitu mau. Karena daun pisang, mengapa kok kalau daun pisang 1 mobil untuk bisa dianya mau, tapi kalau misalkan daun pisang 1 lembar kok dia nggak mau? Ya jawabnya sebenarnya sederhana. Daun pisang 1 lembar itu tidak bisa diterima di pasar. Sementara kalau daun pisang 1 mobil itu bisa diterima di pasar. Paling tidak kalau tidak diterima di pasar, bisa diterima di kandang kambing. Bisa diterima di kandang kambing, ya kan? Itu artinya bahwasanya daun pisang yang 1 lembar itu bukan termasuk mal mutaqawwam, mal yang dijamin oleh sebuah nilai, mal yang bisa dijadikan sebagai sebuah harta. Lain halnya kalau daun pisangnya 1 mobil tadi, berarti dia bisa dijadikan harga. Nah, menggaji seseorang dengan menggunakan daun pisang 1 lembar tadi, jelasnya pasti akan banyak yang tidak mau. Sekarang kemudian retorikanya saya balik. Bagaimana kalau misalkan saya gaji Anda dengan menggunakan daun belimbing yang kecil-kecil itu? Mau tidak? Mereka jawab, nggak mau. Jawab, nggak mau. Bagaimana kalau misalkan gajinya itu daun belimbing, tapi 1 mobil? Jawab mereka, nggak mau. Tetap mereka nggak mau. Terus kemudian saya tanyakan, kenapa kamu nggak mau? Kalau tadi daun pisang 1 lembar kamu mau, daun pisang 1 mobil daun pisang 1 lembar kamu nggak mau, daun pisang 1 mobil kamu mau. Sekarang daun belimbing, kalau 1 lembar kamu nggak mau, 1 mobil kamu kok juga tetap nggak mau. Apa sebabnya? Ya, sebabnya adalah karena daun belimbing tadi meskipun 1 mobil tidak bisa diterima di pasar, mau diberikan ke kambing, kambingnya juga nggak mau makan. Artinya bahwasanya di situ daun belimbing tadi merupakan bagian dari mal yang tidak bisa dijadikan harta meskipun jumlahnya banyak. Jadi meskipun jumlahnya banyak. Nah, oleh karena itu daun belimbing juga tidak bisa digunakan untuk menggaji. Disebabkan karena tidak diterima di masyarakat umum, tidak diterima di pasar. Nah, hari ini kita musimnya musim harta-harta digital. Musim harta digital. Bolehkah kita menggaji dengan menggunakan harta digital? Maka jawabannya adalah bisa diterima sebagai dua. Bisa diterima sebagai dua jalan. Kalau harta digital itu bisa diterima di pasaran, di pasaran media, di antar untuk melakukan tukar menukar di media yang sifatnya terbuka. Misalkan koin Sofi bisa digunakan untuk melakukan transaksi yang berbasis muawadhah, berbasis pertukaran di lapak Sofi, di marketplace Sofi. Koin Sofi ini bisa ditukar sebagai voucher, terus kemudian bisa digunakan voucher tadi itu bisa digunakan untuk memotong belanja atau memotong belanjaan. Nah, dalam kondisi yang semacam ini berarti koin Sofi tadi juga termasuk harta. Artinya bagaimana? Ya, segala sesuatu yang berkaitan dengan harta dan itu apabila terjadi pada koin Sofi, maka hukumnya adalah wajib untuk melakukan hak-haknya harta
Kalau misalkan kok terjadi perusakan terhadap koin Sofi misalkan, disebabkan karena akunnya dihilangkan misalkan, sehingga kemudian koin Sofinya tidak bisa digunakan, maka koin Sofi ini bisa digunakan bisa dijadikan acuan untuk melakukan tuntutan ganti rugi. Jadi bisa digunakan untuk tuntutan ganti rugi. Nah, berbeda dengan beberapa harta koin digital yang selama ini ada. Misalkan contohnya kayak viewpointnya VTube. Kita beberapa waktu lalu sudah mengulas banyak hal. VP-nya VTube itu termasuk kategori harta apa tidak? Jawabnya adalah bukan termasuk kategori harta. Apa sebabnya? Satu, karena VP itu tidak bisa digunakan untuk melakukan pertukaran di pasaran umum, di marketplace umum. Seperti kayak koin Sofi tadi, koin Sofi yang diperoleh dari melakukan game online atau melakukan suatu atau menjalankan suatu game online yang ada di Sofi tersebut, terus kemudian kita mendapatkan koin, di situ kemudian koin tersebut kemudian kita tukar dengan menggunakan voucher, maka kemudian voucher itu bisa digunakan untuk berbelanja di marketplace yang ada di bawahnya Sofi. Maka dalam kondisi semacam ini koin Sofi masuk kategori harta. Tapi kalau untuk viewpoint, begitu selesai didapatkan, terus kemudian viewpoint tersebut digunakan untuk ditukar di sebuah exchange counter. Nah, exchange counternya itu ternyata isinya adalah para member VTube sendiri. Tidak ada perusahaan lain di dalamnya. Tidak ada pelapak lain di dalamnya. Yang ada adalah hanya orang-orang dari member VTube yang kemudian memborong VP-VP yang ada. Itu sebabnya kemudian VP ini tidak bisa disebut sebagai harta. Jadi pertama karena faktor exchange counternya. Yang kedua karena faktor bahwa VP itu aslinya adalah upah yang harusnya ditanggung oleh pihak VTube kepada pihak VTuber. Terus kemudian oleh pihak VTuber mau dicairkan di exchange counter, ternyata pencairannya tidak langsung dari VTube, tetapi pencairannya dari VTuber yang lain. Itu sebabnya kemudian dia tidak bisa disebut sebagai harta. Nah, karena tidak bisa disebut sebagai harta, maka diaplikasikan dalam akad muawadhah apapun, hukumnya juga menjadi tidak boleh. Karena kalau diaplikasikan dalam akad muawadhah, maka yang rugi itu adalah pihak yang menerima VP. Mengapa? Karena VP itu bukan termasuk barang yang berharga, bukan termasuk qimatul mithli yang bisa sah untuk dipakai sebagai ujroh. Jadi tidak sah dipakai sebagai ujroh. Nah, jadi kondisinya sangat lain sekali bila dibandingkan dengan kalau misalkan daun pisang yang banyak satu mobil tadi. Daun pisang yang satu mobil tadi bisa dipakai sebagai ujroh. Jadi bisa dipakai sebagai ujroh. Disebabkan apa? Karena bisa diterima di pasar. Jadi ini adalah salah satu poin bahwa ternyata penguasaan terhadap apa itu upah, apa itu pengupahan, apa jenis-jenis upah yang bisa diterima oleh syarak, itu sangat penting sekali supaya kita itu tidak terjebak di dalam sebuah permainan, tidak terjebak dalam sebuah terjebak dalam sebuah intrik-intrik dari orang-orang yang licik yang mengatasnamakan upah, padahal sebenarnya dia itu tidak sedang mengupah, tapi dia itu sebenarnya adalah sedang mengeruk harta kita secara tidak diketahui. Inilah yang dinamakan dengan istilah pengelabuan atas nama upah. Apa yang dipakai untuk mengupah tidak sah
Tidak sahnya disebabkan satu, tidak memenuhi syarat mutakawam, yang kedua tidak upahnya tadi itu tidak berupa qimatul mithli. Barangkali sahabat-sahabat ada yang mau ditanyakan, monggo sebelum kita akhiri untuk sesi kali ini. Ini sudah hampir setengah jam ini ya. Sudah hampir setengah jam. Alhamdulillah ini begitu kita setelah telekonferensi dengan teman-teman di IMNU, sepertinya beberapa kali saya mencoba untuk melakukan bedah atau melakukan live streaming semacam ini selalu lancar. Banyak masukan-masukan di beberapa akun saya, baik itu lewat Instagram dan lain sebagainya. Ternyata banyak respon yang mengiringi. Ini ya, teman-teman sekalian ya, kalau tidak ada pertanyaan barangkali, maka untuk kesempatan hari ini mungkin kita tutup dulu. Insya Allah kita akan sambung di lain kesempatan dalam materi-materi yang mungkin yang akan lebih baru lagi. Ini sayangnya masih belum bisa memakai slide. Kapan-kapan kalau misalkan kita ada slide, kita akan sampaikan juga. Poin ini ada. Menurut saya Yai, poin VP sendiri setelah ditransaksikan di exchange lalu dikemanakan. Nah ini ada pertanyaan dari Mas Wah Hidayat. Nah, setelah ditransaksikan di exchange counter, kalau VP ya, VP-nya VTube ya ini. Kalau setelah ditransaksikan dari exchange counter, kemudian VP tersebut dipergunakan untuk menebus bintang, jadi misi bintang 1 atau bintang 2 atau bintang 3 digunakan untuk menebus itu kan. Nah, digunakan untuk menebus itu berarti VP-nya itu diserahkan kepada pihak VTube. Kalau diserahkan kepada pihak VTube berarti orang yang membeli VP di exchange counter tadi itu sudah kehilangan uang, habis itu VP-nya direbut oleh pihak VTube. Kalau direbut oleh pihak VTube berarti sama saja dengan dia itu sudah kehilangan bukti untuk melakukan penagihan utang. Melakukan penagihan utang kepada VTube. Makanya kemudian untuk pihak yang demikian itu VP yang sudah diambil oleh VTube tadi itu berarti kita sudah nggak punya lagi istilahnya bukti untuk menagih. Kan sebelumnya VP itu berasal dari VTube atas nama bayarannya VTuber dari menonton video. Kemudian menagihnya di tempat exchange counter. Jadi VTuber ini menagih VTube di tempat exchange counter. Ternyata oleh exchange counter ini VP tadi kemudian dibeli oleh pihak VTuber yang lain. Alhasil bagaimana? Ya, alhasil dia sudah nggak punya lagi bukti untuk melakukan penagihan kepada pihak VTube yang harusnya menggaji. Kalau tidak punya lagi bukti untuk melakukan penagihan, jadi nggak punya lagi punya bukti untuk melakukan penagihan setelah VP-nya tadi disetorkan kepada pihak VTube, itu artinya pihak VTube itu sudah melakukan kezaliman. Kezalimannya apa? Ya, menghilangkan bukti untuk melakukan pembayaran kepada pihak VTube. Itu ya. Semoga bermanfaat untuk hari ini. Silakan untuk inbox saja
inbox atau menyampaikan di kolom komentar. Insya